Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya tidak akan mereview keseluruhan lintasan sirkuit MotoGP Mandalika seperti biasa, tapi di video kali ini kita akan melihat apa saja peralatan berat yang sudah ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi kebetulan kemarin beberapa komentar ya, banyak sekali komentar yang mengatakan kenapa nggak ditambahin alat berat. Nah, jadi saya akan coba membuka sedikit semacam inventory peralatan alat-alat berat yang sudah hadir di sirkuit MotoGP Mandalika yang mengerjakan sirkuit sendiri ya. Jadi diantaranya pertama itu ada excavator. Nah, ini mereknya Komatsu dengan kapasitas PC 200. Ini jumlahnya 4 unit. Kemudian dari data yang saya dapatkan ini per awal November kemarin sih ya. Nah, selanjutnya selain excavator merek Komatsu PC 200 jumlah 4 unit, ada dump truck merek Hino ya, kapasitasnya 24 meter kubik dan jumlahnya sekitar 22 unit. Lalu ada motor grader dengan merek Caterpillar atau VHP 145, ini juga sekitar 3 unit ada di sirkuit. Lalu ada Pibro roller Sakai ya, merek Sakai dengan tipe SVS 525 DF. Nah, ini kapasitasnya sekitar 15 ton dengan jumlah sebanyak 5 unit. Selain itu ada water tank. Nah, ini kapasitasnya 5.000 liter. Ini sejumlah 1 unit. Dan juga ada mobil crane ya, mobile crane yang merek Kato. Ini sekitar 25 ton kapasitasnya dan jumlahnya 1 unit. Kemudian ada hiab crane ya, hiab crane. Ini merek Hino juga dengan kapasitas 8 ton dan jumlahnya 1 unit. Selain itu ada juga tandem roller merek Bomek ya dengan seri BW161AD 4 ya, ini kapasitas sekitar 10 ton dan jumlahnya sekitar 5 unit. Nah, selanjutnya setelah kita lihat tandem roller, ada juga yang pneumatic tire roller ya, ini merek Bomek juga dengan seri BW24RH. Ini juga kapasitasnya sekitar 10 ton dan jumlahnya ada sekitar 6 unit. Kemudian ada aspal distributor sekitar 1 unit dan juga ada aspal finisher ya, mereknya Bomek. Nah, seri atau tipenya itu BF800C. Ini kapasitasnya sekitar 800 ton per jam. Ini jumlahnya 4 unit teman-teman. Selain itu juga ada power broom ya, power broom. Ini saya nggak tahu yang mana namanya power broom, tapi inilah data yang saya dapat. Ini jumlahnya 1 unit. Lalu ada wheel loader. Ini juga serinya saya kurang tahu, kapasitasnya juga saya kurang tahu, tapi jumlahnya ada sekitar 3 unit. Kemudian ada full tank untuk bahan bakar ya, kalau nggak salah nih. Mengenai merek dan tipe saya nggak tahu dan kapasitas saya nggak tahu, tapi jumlahnya 1 unit. Selain itu juga ada concrete pump, jadi semacam pompa untuk pengecoran ya kalau nggak salah ya. Seperti yang kita lihat tuh di pengerjaan beberapa tunnel pengerjaan pengecoran. Nah, jadi penggunaan concrete pump untuk memompa cairan beton maksud saya untuk pengecoran yang ada di tunnel 1, tunnel 2 atau beberapa titik yang melakukan pengecoran. Dan concrete pump sendiri itu saya kurang tahu merek maupun tipenya. Tapi kapasitas juga saya juga belum tahu ya, tapi jumlahnya itu sekitar 1 unit.
Nah, selain itu juga ada XK breaker ya, mereknya Caterpillar ya, kita sering lihat itu yang memecahkan bukit atau batu-batuan yang ada di sekitaran tikungan 9, 10, 11, 12 itu yang memecahkan tebing di bukit-bukit. Nah, itu jumlahnya 1 unit. Kemudian ada juga Exa Wheel, itu mereknya kalau nggak salah Bobcat ya, dan serinya E55W, dan ya kapasitasnya saya kurang tahu sih, cuma jumlahnya kalau nggak salah itu sekitar 2 unit teman-teman. Nah, dari sejumlah peralatan yang ada di sini, kalau kita menyimak ya sama-sama, karena ini daftar dari peralatan yang masuk pada awal November lalu dan sekarang sudah akhir Desember begini, masih banyak kita lihat sejumlah alat-alat berat. Maksud saya dari jumlah masing-masing alat-alat berat yang digunakan sepertinya bertambah, baik itu dari ekskavator, kemudian dari dump truck, termasuk juga motor grader, lalu ada vibro roller, termasuk juga water tank dan heavy crane dan mobile crane ya. Ada juga mobile crane kemarin kita lihat itu kalau nggak salah merek Kato sama merek Sani. Nah, kalau yang mobile crane itu kapasitasnya, mobile crane yang Kato itu kalau nggak salah kapasitasnya itu 25 ton, jumlahnya 1 unit. Kemudian mobile crane yang merek Sani yang warna merah, biasanya di tunnel 1, tunnel 2 dia parkir ya, untuk membantu menurunkan beberapa peralatan, maksud saya bahan-bahan seperti besi-besi yang akan dirakit untuk tunnel. Nah, untuk mobile crane Sani ini kapasitasnya sekitar 50 ton dan ada 1 unit di sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, selain alat berat seperti yang barusan, penambahan juga mengenai tandem roller juga sudah terlihat ada penambahan, dan pneumatic tire roller juga sudah ada penambahan. Nah, khusus untuk tandem roller sama pneumatic tire roller sepertinya sudah ditambahkan jumlah unitnya, baik itu yang merek Bomek dengan seri BW161AD4 sama BW24RH yang kapasitasnya 10 ton masing-masing ini, sepertinya sudah ditambahkan jumlahnya ya, melebihi dari 5 atau 6 unit. Karena di awal November hanya ada 5 unit untuk tandem roller, kemudian pneumatic tire roller juga sudah 6 unit, namun mendekati jadwal pengaspalan baik itu untuk service track dan track lane sendiri, jadi jumlah dari roller sendiri sudah ditambahkan. Nah, yang terlihat di depan kita ini sepertinya seperti Exa breaker ya. Ini untuk memecah batu-batu atau sekalian menggali untuk drainase di sini, karena dasar dari penggalian di sini berupa batu-batuan, bukan tanah biasa yang hanya bisa digali dengan ekskavator biasa. Kalau kita gabungin dari jumlah beberapa alat berat di sini, misalnya di zaman dulu, maksud saya setahun yang lalu, ada dari Wika, kemudian ada dari PT Waskita juga ya. Kalau itu digabungin semua bersamaan dengan alat milik PT PP, waduh, mungkin jumlahnya sangat-sangat lebih ramai lagi ya teman-teman. Tapi seperti yang kita pantau bersama selalu dari 3 bulan terakhir, di saat serah terima pekerjaan dari PT Waskita ke PT PP, dan beberapa peralatan atau alat-alat berat juga sudah diswap, sudah diganti dan ditambahkan ya, terutama di saat PP masuk di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan penambahan alat berat juga seperti power broom, kemudian wheel loader juga, ada full tank, termasuk juga concrete pump juga akan ditambahkan, sudah ditambahkan seperti yang kita lihat untuk pengecoran di tunnel 1 maupun tunnel 2.
Lalu extra breaker ya cuma ini yang tersisa, yang kita lihat di Tiguan 11 tadi, cuma 1 unit, sama extra wheel-nya juga. Extra wheel sih jumlahnya 2 unit teman-teman. Itu mereknya Bobcat tipe E55W. Ya mungkin ulasan saya tentang alat berat yang digunakan di sirkuit MotoGP Mandalika belum begitu lengkap, atau penjelasan saya mungkin tidak begitu tepat. Harap maklumi karena saya sendiri bukan pekerja sirkuit, atau saya bukan pengemudi alat berat juga. Namun ya data yang saya dapatkan dari ITDC, dari MGPA, berupa daftar alat berat yang sudah di lapangan sejak 2 November lalu ya. Dan selain itu juga kita melihat di depan sini ada aspal mixing plant ya. Ini merek Linop ya. Linop TSD 1500 yang 100 ton per jam, ini ada 2 unit. Dan yang pertama tadi kita lihat yang berdiri tegak itu aspal mixing plant juga dengan merek Lintec. Serinya kalau nggak salah CSD 3000. Nah, yang besar itu sekitar 240 ton per jam bisa memproduksi aspal, dan itu 1 unit ya. Di area sini kita melihat sejumlah perlengkapan untuk balap juga sudah didatangkan, seperti tire barrier, kemudian juga akan didatangkan concrete barrier segera dari Jerman. Saya rasa sekian dulu ulasan saya tentang sejumlah daftar alat-alat berat yang sudah masuk di sirkuit MotoGP Mandalika dengan daftar yang saya dapatkan di awal November lalu. Dan mungkin teman-teman yang bisa memberikan penjelasan yang lebih baik, yang lebih tepat untuk alat berat di sini, mohon isi di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui lebih tepat dan lebih jelas. Tidak lupa, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian narasi maupun visual di sini. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton. Selamat beraktivitas, selamat berhari weekend buat semuanya, dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Dan buat yang merayakan Natal juga selamat merayakan Natal. Dan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.